Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Lutfi atas penjelasannya, sekilas sangat runtun dan runut ya. Banyak informasi yang disampaikan terkait dengan yang kedua ini, bagian kedua. Pertanyaan saya begini Ustadz, jadi Ustadz tadi sampaikan bahwa Allah itu adalah maha dari segala yang lain gitu ya, dari ciptaannya semua makhluk yang ada di dunia ini. Tapi saya masih teringat waktu kecil kita sering baca itu mengenai sejarah Nabi yang dalam bentuk komik. Jadi kalau di dalam cerita itu ada dua yang tidak ditampakkan wajahnya, Allah dan Nabi. Nah sehingga kemudian di dalam kita untuk bahwa Allah itu ada, selalu terbayang itu lafaz Allah. Nah lafaz Allah misalnya kadang ada di masjid di mana. Nah untuk konsentrasi bagi saya pribadi itu mengingat Allah itu dengan lafaznya itu Ustaz. Nah ini bagaimana? Nah misalnya itu pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan ini, Allah itu Al-Qadim, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Baqi bila tahawuli. Nah ini mungkin bisa disampaikan tanda-tanda ini bahwa Allah itu adalah Al-Qadim dan seterusnya. Makasih Ustaz. Iya. Pak Idris sama seperti saya. Kalau lihat komik dan lain sebagainya ada lafaz Allah gitu ya. Kalau Nabi Muhammad, lafaz Muhammad. Iya, itu nggak masalah Pak. Itu adalah salah satu solusi dari para ulama waktu kita kecil. Kenapa? Karena sudah menjadi konsensus ya, sudah menjadi kesepakatan bersama, sudah menjadi ijma, tidak boleh ada satu apapun untuk menggambarkan sosok Allah dan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang bisa menyerupakannya. Tidak ada yang bisa menggambarkan sosok Allah. Mungkin kalau dalam agama-agama lain tidak masalah. Kalau ada seseorang ingin menyembah sesuatu, dia bikin media. Misalnya kalau dulu di Ka'bah untuk menggambarkan sosok Allah, Bapak jangan menganggap, mungkin kalau saya waktu kecil dulu, orang kafir Quraisy itu tidak mempercayai Allah. Kenapa? Karena mereka menyembah patung. Jangan salah Pak, kafir Quraisy itu percaya sama Allah. Mereka percaya yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Ketika mereka ingin menyembah Allah, mereka bikin media. Medianya berupa patung. Maka mereka menganggap bahwa patung itu adalah media untuk menyembah Allah. Maka media yang dijadikan sebagai sesembahan oleh mereka itu dianggap sebagai berkah. Begitu juga dengan agama-agama yang lain. Nah, yang membedakan antara mereka dengan kita orang Islam nggak bisa, nggak boleh. Kita umat Islam tidak memerlukan media untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau misalnya ada kalau misalnya ada sebuah gambar, kemudian gambarnya itu adalah untuk menceritakan sesuatu, katakanlah di komik Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialog di Bukit Tursina, digambarkan di situ lafaz Allah. Maka semua orang menganggap yaitu lafaz Allah, itu bukan Allah dan itu bukan gambaran Allah, tetapi itu adalah lafaz Allah. Nah, begitu juga dengan ketika kita di masjid ada tulisan lafaz Allah. Apa semua orang yang di masjid itu menyembah tulisan lafaz Allah? Apakah semua orang menjadikan lafaz Allah itu media untuk disembah? Kan tidak. Tetapi untuk menggambarkan dan untuk mengingatkan bahwa hati kita ini sedang berada di Baitullah, sedang berada di masjid Allah. Untuk itu kita mengingat Allah, tetapi tidak menyembah kepada lafaz Allah. Lafaz Allah ya ciptaan kita, ciptaan manusia. Kita semua menganggap itu bukan Allah. Itu tulisan yang menandakan adanya nama
Tuhan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan agama orang-orang kafir Quraisy. Kalau orang-orang kafir Quraisy, patungnya tersebut ya ini bagian dari Allah kata mereka. Ada Lata, ada Uzza dan seterusnya. Ada Manat dan seterusnya. Jadi menurut orang-orang kafir Quraisy ya patung yang disembah mereka itu bagian dari Allah. Nah, ini yang makanya disebut dengan musyrik. Berarti kalau begitu menduakan Allah dong. Mentigakan Allah, mengempatkan Allah. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita tidak. Tulisan Allah, lafaz Allah bukan berarti itu menggambarkan Allah, bukan. Itu hanya tanda. Sama seperti kita memiliki anak yang diberi nama. Nah, kan begitu ya. Yang diberi nama misalnya Rahman, Abdur Rahman, hambanya Allah, hambanya yang memiliki sifat Ar-Rahman. Agar supaya anak saya ini memiliki sifat kasih sayang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman, maka saya namakan dia hamba Ar-Rahman. Supaya apa? Supaya Allah memberikan, meminjamkan sifat kasih sayangnya kepada si anak. Nah, tetapi kita kan tidak bermaksud menduakan sifat rahmannya Allah kepada anak kita. Kita tidak menyembah anak kita. Kita tidak menganggap anak kita Tuhan sebagaimana Allah punya sifat Ar-Rahman. Tetapi kita mengharapkan sifat rahmannya Allah dipinjamkan ke anak saya. Nah, begitu ya. Kemudian yang kedua, apa saya lupa deh. Oh iya, tanda-tanda sifat al-baqi gitu ya, al-qadim, al-awwal. Al-awwal, Pak. Kalau kita belajar fisika, Pak. Di fisika, alam semesta ini bermula dari apa, Pak? Dari teori Big Bang, ya. Teori apa tuh? Ledakan dahsyat, ledakan terbesar. Nah, kita sering berpikir, ini teori Big Bang dari apa? Konon katanya ruangan yang kosong ini tadinya nggak ada. Ini kan ada kosong. Apa kalau dalam orang Jawa menyebutnya awang-awang. Ini sebenarnya nggak ada. Sebelum adanya teori Big Bang ini, awang-awang begini itu nggak ada. Semuanya satu materi, padat, kemudian meledak, duar, gitu ya. Nah, ketika dalam keadaan padat ataupun ketika dalam keadaan tidak ada, harusnya ada sesuatu yang membuat sesuatu yang padat, nah, kan begitu ya. Sesuatu yang membuat padat itu apa? Ya tentu sesuatu yang berbeda dengan sesuatu tersebut. Nah, kan begitu. Jadi kembalinya ke otak kita. Sebenarnya otak kita kalau dipikirkan, disesuaikan dengan teori-teorinya, apa prinsip-prinsip tauhid, pasti bisa nyambung. Pasti bisa nyambung. Maka kalau Bapak pernah belajar filsafat Islam atau belajar tasawuf falsafi, ternyata teori Big Bang itu sama seperti teori tajalli Allah Subhanahu wa taala. Nanti di lain waktu kita akan belajar itu. Jadi pembuktiannya ketika kita memahami sifat Al-Qadim, pasti karena Allah itu karena makhluk itu berbeda dengan Sang Pencipta. Pembuktiannya adalah bahwa Allah menciptakan sesuatu yang berbeda dengan dirinya, pastinya itu. Al-awwali juga sama. Karena awal, sesuatu itu pasti ada awal, sesuatu itu pasti ada ketidakadaannya, mengalami ketidakadaannya. Kita lahir ke dunia, kita mengalami pernah tidak ada. Kita sama nggak dengan Allah? Ya beda. Karena kita mengalami pernah tidak ada, Allah tidak pernah mengalami tidak ada. Nah, ini buktinya. Al-akhir,
Semua makhluk pasti mengalami mati, mengalami akhir. Anak kita beli mobil-mobilan. Saya punya anak, Pak. Sering dikasih mainan. Baru dibeliin 2 hari udah hancur. Biasa namanya anak kecil ya. Baru dibeliin udah hancur. Kalau udah hancur dibuang. Kalau saya pikir iya namanya dunia ya begitu. Ini baru hal yang paling remeh gitu ya. Manusia, ada orang melahirkan bayi, tahu-tahu baru 5 hari meninggal. Ada orang umurnya sampai 134 tahun, Masya Allah, tapi meninggal juga. Kalau Bapak pernah baca sejarah, mendalami sejarah tentang Wali Songo, Sunan Kalijaga itu konon katanya umurnya panjang, 145 tahun. Jadi beliau itu pernah mengalami runtuhnya Majapahit, pernah mengalami berdirinya Demak, pernah mengalami hancurnya Demak, pernah mengalami berdirinya Pajang, hancurnya Pajang, pernah mengalami berdirinya Mataram awal. Makanya umurnya 145 tahun. Panjang, Pak. Dakwah beliau pertama kali berdakwah di daerah Cirebon, di daerah namanya Kalijaga, makanya disebut Susuhunan Kalijaga, gitu ya. Sunan Gunung Jati itu umurnya 125 tahun, panjang umurnya, Pak. Beliau itu raja pertama Cirebon. Umur 90 tahun beliau menyerahkan kekuasaannya kepada cucunya. Di atas 90 tahun beliau sudah tidak disibukkan lagi dengan urusan-urusan kepemerintahan. Beliau disibukkan hanya urusan dakwah. Panjang umurnya, tapi ya mengalami mati juga. Nah, saya pernah mendengar, sering melihat berita dan lain sebagainya. Ada orang baru ngelahirin, keluar baru ngomong bayinya langsung mati, meninggal. Jadi kesimpulannya, ya makhluk itu ya pasti mengalami mati. Kan begitu ya. Setan atau yang disebut dengan Azazil yang kita kenal dengan sebutan iblis, itu umurnya panjang, Pak. Sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis sudah ada. Azazil sudah ada. Terus matinya kapan? Ditangguhkan. Nanti kapan? Menjelang kiamat. Baru dia mati. Kalau kita lihat lagi di kitab Daqaiqul Akhbar, bagaimana matinya iblis, dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Sebelum mati dikejar-kejar dia oleh malaikat Israel ke arah barat. Pergi si iblis itu, kabur ke arah barat, ada malaikat Israel. Pergi lagi ke arah timur, ada malaikat Israel. Ke utara ada malaikat Israel. Ke timur ada malaikat Israel. Sampai ke tengah-tengah bumi. Di sampingnya ada kuburan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian si iblis ini, kemudian dia ingin bertobat kepada Allah. Ya Allah, saya ingin bertobat kepada Engkau. Seluruh makhlukmu sudah hancur dan binasa. Oleh karena itu saya ingin bertobat kepadamu ya Allah. Kata Allah, kalau kamu bertobat saya terima tobatmu. Tapi apa yang menjadikan engkau mengampuni aku? Ada syaratnya, kata Allah. Syaratnya apa? Kau minta maaf kepada Adam. Sujud di depan kuburannya Nabi Adam. Ketika diberikan syarat seperti itu apa? Iblis menolak, enggak, saya enggak mau sujud. Ya udah, langsung dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Ya. Nah ini semua makhluk itu mengalami mati. Hanya Allah yang tidak mengalami mati, karena Allah bukan makhluk. Allah itu Tuhan alam semesta. Mungkin itu penjelasan sederhana saya ya Pak ya. Baik.